Shalom sahabat teologi. Pernah kepikiran nggak, kenapa kita menyebut Alkitab sebagai firman Tuhan? Apa cuman karena tradisi? Atau memang ada dasar yang kuat? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Kamu tahu nggak, istilah firman Tuhan atau firman Allah itu sebenarnya muncul dalam Alkitab sendiri. Dan pengertiannya itu luar biasa. Di Kejadian 1, firman itu adalah kekuatan yang menciptakan alam semesta. Di Mazmur 33, firman-Nya membentuk langit dan bumi. Bahkan di Amsal 8, firman digambarkan sebagai hikmat yang hidup. Tapi yang paling mengagumkan, firman itu bukan cuma kata-kata di atas kertas. Yohanes 1 mengungkapkan bahwa firman itu adalah Yesus Kristus sendiri yang berinkarnasi. Bayangkan, firman Allah yang hidup, berjalan, dan berbicara di antara kita. Nah, bagaimana pandangan Yesus sendiri tentang Alkitab? Ini menarik banget. Yesus selalu mengutip Perjanjian Lama dengan otoritas penuh. Waktu digoda di padang gurun, dia mengutip Ulangan, saat ciming gajah, dia merujuk pada Musa, Abraham, bahkan Yunus. Yesus mempercayai sepenuhnya kebenaran sejarah Perjanjian Lama. Coba pikir deh, kalau Yesus aja menerima Perjanjian Lama sebagai firman Allah yang valid, masuk akal nggak kalau kita meragukannya? Dan firman Yesus sendiri, wow, luar biasa. Murid-muridnya mengakui bahwa kata-katanya adalah hidup. Yesus bahkan bilang langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya tetap untuk selamanya. Bukan sekadar kata-kata biasa kan? Para rasul juga nggak main-main. Mereka melihat iman Kristen sebagai penggenapan dari Perjanjian Lama. Paulus, misalnya, selalu mendasarkan pengajarannya pada kitab suci bagi mereka. Seluruh Alkitab adalah nafas Allah sendiri, seperti yang ditulis di 2 Timotius 3:16. Ini yang bikin saya kagum. Yesus memberikan otoritas khusus kepada para rasul. Mereka dipilih, diperlengkapi dengan Roh Kudus, dan diutus untuk mengajar dalam namanya. Roh Kudus sendiri yang memimpin mereka dalam pewahyuan. Makanya surat-surat mereka punya otoritas yang setara dengan kitab suci lainnya. Jadi, firman Allah itu seperti pelita yang menerangi jalan kita. Tapi dalam Kristus, cahaya itu jadi sempurna seperti matahari. Dan melalui tulisan para rasul, kita bisa melihat Injil dengan jernih. Seperti bercermin, kalau kamu udah paham semua ini, gimana caranya meresponi? Ya, kita harus menerima seluruh Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Baru, sebagai firman Allah yang hidup dan berotoritas penuh. Ini bukan soal tradisi, tapi tentang iman yang didasarkan pada kesaksian Kristus dan para rasul sendiri. Nah, sekarang giliranmu. Bagian Alkitab mana yang paling sering menguatkan imanmu? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya makin banyak orang yang bisa belajar teologi yang sehat dan setia pada firman. Sampai jumpa di video berikutnya.